Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia antara Indonesia versus Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti Indonesia membuka peluang untuk lolos dari fase grup sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi jika nanti Indonesia bisa menang lawan Jepang, we never know, bisa saja kan itu terjadi. Ya, Indonesia akan bisa lolos sebagai runner up dari grup yang memang maha berat. Dan dengan kemenangan lawan Vietnam, artinya Vietnam angkat koper. Apalagi selisih gol Indonesia jauh lebih unggul. Nah, seperti yang saya jelaskan kepada teman-teman di 2 konten sebelumnya dan juga ketika saya upload shorts ya, tadi pagi bahwa saya sedang berada di luar negeri karena ada urusan keluarga yang sangat penting. Dan saya di sini bersama istri dan anak saya, dan tadi pagi kami beribadah di Golden Temple. Itu adalah tempat ibadah umat Sikh, dan saya baru kembali sampai ke rumah. Nah, ini rumah mertua saya nih. Tuh, jika teman-teman bisa melihat di background di belakang, kan teman-teman minta saya rekam juga outdoor kan. Nah, ini rumahnya. Jadi saya di kampung mertua saya nih, di provinsi Punjab ya, di India. Nah, ini ada anak saya juga nih, Jas, di sini, Jas. Nah, ada Halo Jas juga, teman-teman. nggak bisa masuk kayaknya suara you kan pakai Bluetooth. Oh Nah, ini iya. dia. Oke, so Indonesia menang seperti yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan tersebut kan, bahwa persentasenya adalah 50-50. Artinya baik Vietnam dan Indonesia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Nah, lihat tuh mulut saya, keluar asap kan, 5 derajat Celcius nih di sini. Maka itu saya sulit buat konten outdoor, tapi karena banyak dari teman-teman yang meminta, nah maka itu saya buat ya. Jadi saya sudah jelaskan kan bahwa persentasenya 50-50. Dan saya juga sudah menjelaskan dan tegaskan bahwa Indonesia kalau mau menang, main terbuka, main lepas, hajar dulu Vietnam dari awal. Dan juga jangan lupa harus main compact football, tengah itu harus padat. Dan betul kan itu yang terjadi. Indonesia tuh menang di tengah, di Magic Square kan namanya kan, atau Magic Circle lah ya. Itu Indonesia menang. Kuat banget Indonesia di tengah. Ada Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, Asnawi kadang-kadang masuk juga ke tengah, Pratama Arhan juga sama. Kan formasinya 3-4-3 ya ketika menyerang. Ada Egy, ada Jakob Sayuri, ada juga Rafael Struijk di depan. Ternyata Ramadan Sananta cedera ya, sehingga dia belum bisa turun. Tapi Struijk not bad, dia berjuang sendirian, tapi dia yang mendapatkan banyak sekali peluang kan. Dan karena Struijk lah Indonesia dapat penalti. Tapi ketika bertahan, formasi Indonesia itu berubah loh teman-teman. Kalau saya melihat formasinya jadi 5-4-1. Artinya Pratama Arhan dan Asnawi itu turun ke belakang, kemudian Jakob dan Egy bermain di tengah. Nah, ini yang membuat para pemain Vietnam sulit. Dan saya melihat dari segi duel one on one, dari segi perebutan bola jelas Indonesia menang. Dari segi penguasaan bola juga Indonesia lebih efektif. Artinya ya jangan dilihat dari persentase penguasaan bola, tapi dari flow of the game. Cepet banget itu di babak pertama, bola dari pertahanan bisa masuk ke ruang pertahanan Vietnam. Kenapa bisa mainnya seperti itu? Ya itu adalah bagian dari taktik Shin Tae-yong. Dan bagus juga Shin Tae-yong kali ini pakai taktik menyerang, mainnya terbuka dan para pemain bermain lepas. Lawan Irak juga sebetulnya para pemain bermain bagus, gak buruk. Cuma itu dia kan, koordinasi dan komunikasi di pertahanan yang gak bagus gitu. Jadi ya kemasukan 3 gol kan, teman-teman bisa melihat ada banyak pemain bertahan tapi koordinasinya gak bagus, ya sulit lah untuk mencegah para pemain Irak bisa mencetak gol. Dan di menit-menit awal Indonesia mainnya sudah bagus banget menekan para pemain Vietnam, dan memang kalau saya lihat tinggal menunggu waktu saja sih Indonesia mencetak gol, bagus sekali. Dan saya benar-benar senang nonton pertandingan Indonesia semalam, dan saya bersyukur banget Indonesia bisa menang teman-teman. Saya sangat emosional karena saya benar-benar ingin Indonesia meraih kemenangan, dan itu bisa mereka lakukan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama bermain terbuka, yang kedua agresif, keras. Maka itu jika teman-teman perhatikan jumlah pelanggaran dari Indonesia itu banyak banget, tapi smart foul, jadi tactical foul, bukan kasar seperti para pemain Vietnam. Maka itu kan ada yang dapat kartu merah kan, kalau nggak salah itu karena menjegal Marcelino ya. Nah, saya juga jelaskan kan Marcelino ini lebih baik bermain di tengah. Bagus kan dia main di tengah kan, bisa masuk tiba-tiba kan, passing-passingnya juga akurat kan, belum lagi ditambah ada Ivar Jenner kan. Dan saya melihat masuknya Sandy Walsh di lineup ini sangat penting bersama Jordi Amat dan juga Justin Hubner. Nah, saya kan pernah menjelaskan bahwa Justin ini lebih baik bermain di pertahanan karena dia pemain yang kuat untuk menjaga area gitu, untuk menjaga daerah, daripada bermain di tengah.
Karena dia di belakang nih kuat banget daya pressingnya, dan Justin ini menjadi pemain yang memang press. Jordi dan Sandy Walsh ini menutup daerah atau menutup area lah ya. Jadi memang sulit banget menembus pertahanan dari Indonesia. Hernando Ari memang melakukan 3 penyelamatan yang krusial ya, apalagi di babak kedua ya. Di saat Vietnam tuh keluar menyerang, tapi Vietnam juga kan ya kalau peluang berbahayanya hanya 3. Mana itu agresivitas dari para pemain Vietnam? Gak kelihatan karena Indonesia jauh lebih agresif. Gila, mainnya semangat tempur ini para pemain Indonesia. Maka itu saya senang banget gitu, para pemain bisa berjuang habis-habisan dan meraih kemenangan. Ya paling tidak ini membungkam lah mereka yang menganggap bahwa Indonesia akan sulit untuk meraih 1 poin pun ya di Piala Asia. Tapi kan mereka bisa menang lawan Vietnam. Oke, Vietnam adalah tim asal ASEAN juga, tapi mainnya kan di venue netral, bukan di Indonesia. Dan lihat dong cara bermain Indonesia di 2 pertandingan awal ini. Kalau bagi saya sih saya puas. Walaupun lawan Irak kalah, nah itu dia kan sekarang lini pertahanan sudah bagus. Sandy Walsh, Jordi Amat dan juga Justin ini menurut saya udah bagus komposisinya. Tapi sekarang Jordi Amat cedera. Nah kita harapkan nanti dia bisa pulih ya. Kalau enggak Elkan Bagot yang main. Jadi di depan juga ini ada, bukan di depan ya, formasinya berubah. Jadi Elkan Bagot gak main, Egy main. Egy oke lah, biasa-biasa aja, tapi gak buruk juga. Dan memang kalau kita melihat secara efektivitas, para pemain Indonesia memang lebih cepat sih mengatur serangan mereka, sehingga memang mereka begitu cepat bisa menembus kotak penalti pertahanan Vietnam. Nah banyak yang kecewa ya, kenapa Indonesia kok tiba-tiba di babak kedua menurunkan tempo? Karena itu bagian dari game plan, itu rencana permainan. Indonesia gak butuh 3 gol, Indonesia butuh 3 poin bos. Jadi tolonglah kalian yang mengeritik kenapa Indonesia mainnya di babak kedua turun, temponya turun. Ya tolonglah jangan buat komentar-komentar yang goblok seperti itu ya kan. Itu menunjukkan bahwa Anda gak paham sepak bola. Sepak bola itu adalah permainan strategis, penuh strategi dan taktik. Kalau sudah unggul yang perlu 3 poin, ya buat apa lagi mau menyerang terus? Nanti nyerang terus, kebobolan, sakit kan nanti. Nah jadi ini semua adalah permainan yang taktis dari Timnas Indonesia. Dan ya saya harap teman-teman yang memang nggak suka dengan timnas atau tidak ingin timnas kita maju ya, nggak ingin timnas kita berhasil, ya udah kalau nggak mau dukung, kan nggak ada yang bisa paksa juga ya. Tapi nggak usah lah buat komentar-komentar yang negatif. Timnas kita bisa menang karena bermain terbuka, bermain lepas, dan juga keras. Inilah karakter permainan dari Indonesia, dari generasi emas timnas Indonesia. Banyak sekali pemain muda kan di skuad kita. Ya jadi mereka memang butuh waktu untuk bisa mendapatkan chemistry ya, atau membentuk chemistry di antara satu sama lainnya. Mereka butuh waktu teman-teman. Banyak yang juga mengkritik pemain-pemain diaspora, mereka juga baru bergabung ke timnas kan. Emangnya mereka pesulap? Enggak juga. Tapi lihat mereka begitu bangga. Ya kan, mereka begitu bangga membela timnas Indonesia, dan mereka bersatu dengan pemain-pemain lainnya. Jadi gak ada tuh namanya ada geng-geng, gak ada. Gak ada tuh namanya mereka tuh masing-masing punya kelompoknya, gak ada. Ini semua bersatu. Mereka semua pemain Indonesia, mereka membela negara. Mereka fight habis-habisan di atas lapangan. Lihat Sintayong, dia rubah formasi, dia pasang strategi yang menyerang. Habis kan Vietnam kan. Nah banyak juga yang mengira bahwa ini kan dulu Vietnam jagonya dengan Park Hang-seo. Salah, Philip Troussel ini lebih bagus sebenarnya daripada Park Hang-seo. Park Hang-seo memang membangun fondasi, tapi taktik dari Philip Troussel ini sebenarnya bagus, cuman kalah. Mungkin nggak menyangka bahwa Indonesia akan keluar menyerang. Mungkin dia nyangka Indonesia akan main defend and counter lagi. Mana mungkin. Sintayong ini kan juga adalah pelatih yang bisa mengubah strategi. Nah ini ada backlight juga ya, jadi saya ke belakang dikit. Nah itu dia teman-teman. Jadi saya juga sudah menjelaskan intinya ya, bahwa Indonesia memang menang pressing, menang duel. Mereka cepat dalam membangun transisi, cuman memang babak kedua mereka harus bertahan. Maka itu gak banyak peluang. Dan kalau menurut saya, kalau bagi saya, pemain yang tampilnya bagus ya di pertandingan semalam adalah semua pemain Indonesia, tapi yang memang menonjol adalah Marcelino. Ini pemain hebat teman-teman. Dia memang butuh waktu untuk matang, tapi ini pemain yang hebat. Ketika dia klik, lihat saja dia mainnya gila. Dia bisa nusuk dari sayap, dia bisa masuk dari tengah. Tapi selain itu Hernando Ari juga mainnya bagus. Very good goalkeeper. Dia bisa melakukan 3 penyelamatan yang krusial, apalagi di babak kedua. Tapi Vietnam, saya pikir sekarang sudah sadar bahwa Indonesia jauh lebih baik daripada Vietnam. Di venue netral, Indonesia bisa main bagus, sikat Vietnam buat mereka pulang lebih cepat. Jadi itu saja teman-teman, analisa yang bisa saya berikan. Ini dingin banget ya di luar ya, 5 derajat Celcius tuh. Itu asap tuh dari mulut saya. Jadi saya akan di sini sampai akhir bulan. Jadi sementara ini saya akan membuat konten ya mungkin outdoor lagi. Tapi dari studio belum bisa, dari tempat biasa saya buat belum bisa. Dan kalau saya ada waktu baru saya akan membuat konten. Tapi pasti nanti saya akan buat konten
match preview untuk pertandingan Indonesia lawan Jepang ya. Ya pokoknya yang penting kita support. Sebagai pemain ke-12 kita harus support dong para pemain. Ya kan kita semua kan sebangsa setanah air ya kan. Apa salahnya sih kita support mereka? Mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Lu lihat kemarin jatuh bangun Jordi Amat sampai cedera. Ya kan, dan lihat mentalitas dari Asnawi Mangkualam untuk konversikan penalti. Hebat kan dia bisa konversikan penalti tersebut kan? Nah, itu yang paling penting makanya untuk konversikan penalti secara ketika mendapatkan pressure itu kan gak gampang. Nah, saya ngomongnya agak sulit karena dingin banget di sini. Oke, di sini saja saya tutup kontennya. Pokoknya intinya Indonesia membentuk chemistry yang baik di antara para pemain mereka. Mereka bermain Spartan sehingga mereka bisa menang lawan Vietnam. Kita tunggu pertandingan selanjutnya lawan Jepang yang nanti saya akan membuat match previewnya. Dingin banget nih teman-teman nih. Kalau di depan sudah gelap ya. Padahal ini baru jam 8 malam di sini. Oke, no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.